Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya. Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga? Boleh nggak saya bertanya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Dr. Tifa panik dikarenakan kepada Pak Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi ikhlas kalau saya masuk penjara? Jangankan Pak Jokowi, saya juga ikhlas kalau Dr. Tifa masuk penjara. Dan coba kita saksikan dari apa yang Dr. Tifa katakan. Sebagai alumnus UGM. Begini, jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi tidak ijazah usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah di penjara. Perguruan tinggi Bambang Tri, Gus Nur itu sudah di penjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus di penjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dr. Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dr. Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran, kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oh ya. Ya, itulah tadi kepanikan Dr. Tifa yang begitu sangat menggebu-gebu dan meminta Pak Joko Widodo untuk kalau bisa jangan menahan dia. Panik sekali gitu ya Dr. Tifa ya. Makanya jadi orang itu jangan ikut-ikutan gitu membenci orang, mencari-cari kesalahan begitu ya. Akhirnya kan jadi seperti itu ya. Jadi ya, Dr. Tifa akhirnya panik dikarenakan segera memakai baju Shopee ya, begitu ya. Aduh, sedang menarik kasihan begitu ya, rasa kasihan begitu ya. Dr. Tifa sedang mencari simpati gitu ya. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga? Boleh nggak saya bertanya? Masya Allah. Ibu sejak kapan saya bicara? Saya lihat postingan. Boleh nggak saya bertanya, Ibu? Saya dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Sejak beliau menjadi presiden, Bu Tifa. Iya, itulah tadi pernyataan Tifa yang menanyakan Pak Joko Widodo apakah ikhlas
Dr. Tifa masuk penjara, tentu saja ikhlaslah karena sudah lama sekali memang apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi bahwa Dr. Tifa itu sudah lama sekali mencari-cari kesalahan Pak Joko Widodo. Tidak hanya masalah ijazah, ya apapun juga dipermasalahkan ya. Ya bahkan Ibu Iriana saja yang tidak tahu menahu itu juga dicari-cari permasalahannya begitu ya. Itulah Dr. Tifa yang sungguh luar biasa, tetapi sekarang dia mengemis-ngemis minta belas kasihan kepada Pak Joko Widodo. Ya, berita mengenai UGM mendapatkan gugatan terkait ijazah Pak Jokowi dan memang diragukan ya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan seperti Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Mereka meragukan keaslian daripada ijazah Pak Joko Widodo dan kita dengarkan berita ini. Pemirsa, masih soal ijazah Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI. Hasil penyelidikan Bareskrim sudah diberi, sepertinya polemik akan disudahi. Tapi fakta yang meragukan ijazah ternyata masih ada. Penyelidikan Bareskrim masih banyak yang bertanya. Bahkan ada yang gugat pimpinan Universitas Gadjah Mada, di mana sidang digelar di PN Solo dan Sleman, Yogyakarta. Bagaimana perkembangannya? Sudah terhubung bersama kami pihak penggugat Andika Dian Prasetyo, pakar hukum pidana Suparji Ahmad, serta Waketum Projo Freddy Alex Damanik. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Udin. Terima kasih banyak abang-abang semuanya sudah bergabung di Sindo Prime. Saya izin pertama ke Bang Andika dulu. Jadi Bang Andika, kan kita selama ini mendengar banyak tentang yang di Jakarta ya, tentang ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kalau di PN Sleman, PN Solo, ini perkembangannya seperti apa Bang Andika? Kami dengar tadi ada intervensi ya di PN Sleman. Iya, bisa saya jelaskan dulu dari awal ya. Siap. Jadi kami pertamanya kan menggugat ijazahnya Pak Jokowi itu kan kami sebagai kuasa hukum dari Dr. Taufik, Dr. Muhammad Taufik lah, ini kan menggugat ijazah Pak Jokowi ini di PN Surakarta. Nah setelahnya ketika ada gugatan juga dari Insinyur Kamardin, nah ini kami karena merasa berkepentingan prinsipal kami, maka kami mengajukan juga sebagai pihak ketiga, masuk sebagai intervensi dengan posisi sebagai voguing atau mendukung dari pernyataan penggugat, kira-kira begitu. Lantas perkembangannya dari persidangan-persidangan yang berjalan sekarang ini sampai di titik mana, Bang Andika? Untuk PN Surakarta sendiri kan kemarin mediasi sudah tidak menemui deadlock, kata sepakat, jadi bisa dikatakan deadlock. Oke. Nanti tanggal 2 itu di PN Surakarta sudah mulai sidang lagi ke pokok perkara, kira-kira begitu. Kalau untuk di PN Sleman tadi dari pihak kami membacakan isi dari permohonan intervensi sebagai voguing di majelis dan kemudian nanti akan ditanggapi oleh para penggugat dan tergugat itu di minggu depan, kira-kira begitu. Berarti yang di PN Sleman ini yang digugat adalah pihak kampus UGM, Bang Andika? Bagaimana? Yang digugat di PN Sleman ini pihak kampus dari UGM terkait ijazah tersebut, betulkah demikian? Kalau untuk dari gugatan Insinyur Kamardin memang dari UGM, jadi dari rektor dan lain sebagainya. Tapi kami berposisi sebagai penggugat intervensi, jadi kami ikut begitu. Jadi melengkapi ya masing-masing dengan gugatan tersebut ya. Kemudian begini Bang Andika, kita tahu yang di Jakarta, Bareskrim sudah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Meskipun ada yang memperdebatkan ini hanya lisan saja, tidak dilihatkan langsung ijazah tersebut. Apakah ini mempengaruhi dari teman-teman yang sedang berproses di Sleman dan di Solo ini? Jadi kami rasa boleh ya, nanti kan dari Bareskrim kan sudah mengeluarkan statement resmi dengan rilis pers kemarin ya.
dengan Ya itulah tadi gambaran sidang gugatan Pak Joko Widodo di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, di mana teman-teman Pak Jokowi melakukan intervensi, dalam arti adalah ikut mendukung dari persidangan begitu ya. Saya kira kabar hari ini, terima kasih.